Jumpa lagi di channel Gaspolting, sebuah channel yang senantiasa kita berkolaborasi. Kita sampaikan secara humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Hari ini kita mau diskusi mengenai satu etnik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Etnik yang komunitasnya cukup banyak, juga mereka juga dikenal sebagai para pekerja keras, workaholic, rajin berbisnis. Ya, yaitu etnik Tionghoa. Nah, ini kita tidak bicara pribumi dan non pribumi lagi, karena kita sudah sepakat bahwa Pancasila yang menyatukan kita. Kita mau diskusi dengan Koko siapa? Rinus ya. Nah, selamat datang, Bang. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Nah, yang di sini ya, berasa punya sendiri. Gak apa-apa, kan kita kampung bersama. Iya. Gimana, Bang? Kita 17-an nih kok ya? Masih suasana 17-an. Masih suasana, masih bulan Agustus. Gimana kok kalau kita bicara nih etnik Tionghoa, bicara nasionalisme, orang tuh ya sampai sekarang gue juga bingung ya. Gimana? Masih ada oknum-oknum. Oh iya. Ya yang mau wah di non pribumi gitu. Nah, padahal kalau kita udah tinggal 30 tahun jadi warga DKI itu udah bisa ngaku jadi orang mana, orang Betawi. Sudah tinggal di Padang 30 tahun udah bisa ngerti bahasanya, udah biasanya mereka langsung mengatakan saya orang Minang tetapi asli Jawa gitu. Nah, begitu juga kan masyarakat Tionghoa. Ya, jadi kalau gimana? Orang Tionghoa itu sebenarnya ada yang memang mengakui yang asimilasi ya. Jadi asimilasinya itu misalnya dia tinggal di Jawa. Nah, dia mengaku sebagai orang Jawa. Tapi ada juga yang memang mereka masih mengaku Tionghoa. Tapi tidak masalah karena kan Tionghoa diakui sebagai salah satu etnis. Jadi ada etnis Jawa, ada etnis Sunda, ada etnis Dayak misalnya, ada etnis Tionghoa. Jadi sama gitu loh. Jadi kedudukannya sebenarnya dengan etnis-etnis lain sama. Seperti itu. Jadi memang ada yang kita tidak bisa bilang kalau salah satu etnis itu bukan dari Indonesia, karena kalau dilihat dari sejarah sendiri Tionghoa ini sudah ada sejak abad ke-7. Abad ke-7 ya? Di Nusantara, belum ada Indonesia, belum ada Majapahit. Seperti itu ya. Kalau memang mau masalahkan pribumi atau non pribumi ya saya bingung. Sisi non pribuminya dari mana? Sejak abad ke-7 bahkan yang sudah ada di. Bahkan dulu kan Sriwijaya pernah jadi pusat pengajaran agama Buddha saat itu di Nusantara. Nah, di saat itulah juga memang karena jadi pusat pengajaran agama Buddha itu orang-orang Tionghoa itu datang juga. Orang-orang yang dari Tiongkok yang punya daratan, mereka datang ke Nusantara untuk belajar agama Buddha. Kalau Abang mungkin bisa lihat ya orang Palembang, orang Minang, kok putih-putih gitu nih. Kadang saya juga ada temen ya, saya kan dulu di kampus dari kampus negeri nih. Saya ngeliat orang Palembang, ini kok kayak Chinese ya, ini kok kayak Tionghoa ya, kayak. Tapi dia bilang dia Palembang. Saya lihat waktu itu Friendster ya waktu itu. Kelihatan di umurnya. Friendster ya. Saya lihat Friendster ini kok, tapi masih kadang menggunakan kerudung seperti itu. Jadi memang merayakan Idul Fitri dan memang Muslim seperti itu. Tapi dia Palembang, tapi mukanya nggak ada Palembang ya. Kalau mungkin bisa lihat kalau ke Palembang itu kan banyak juga yang seperti Tionghoa gitu. Kalau bicara Palembang, ya kan? Pempek aja cerita-ceritanya dari Tionghoa juga. Iya. Makanannya diterima, dirasain. Pempek, siomay gitu. Nasi goreng. Nasi goreng yang paling umum di DKI ini di mana-mana kayaknya nasi goreng, mie goreng. Itu kue tiao itu. Iya. Jadi menarik ya. Kita tahu benar memang kalau Sriwijaya itu menjadi pusat agama Buddha di wilayah di Nusantara itu sampai ke Thailand ya. Sampai ke Thailand. Ya, keren ya. Artinya ya dari abad ke-7 masih ditanya juga gitu ya.
tetapi ada satu sosok yang lebih mendeklarasi gitu teman-teman etnik Tionghoa untuk bisa keberadaannya lebih diterima di Republik ini, yaitu Presiden kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Beliau menjadi gimana Bang? Menurut lo sosok Gus Dur ya? Gus Dur, nah itu dia memang kan pasca kemerdekaan, kita nggak ngomong sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan itu banyak kebijakan-kebijakan. Kita nggak bisa bilang Soeharto doang, karena Soekarno juga ada kebijakan yang mempengaruhi kehidupan etnis Tionghoa waktu itu. Siap. Nah, jadi setelah Soeharto, setelah itu kan langsung Abdurrahman Wahid. Nah, Habibie dulu. Oh iya maaf, Habibie ya. Salah satu presiden favorit saya malah lupa Habibie. Ya. Setelah Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur. Nah, Gus Dur ini yang memang membuka sejak Imlek itu kan sejak Gus Dur Gus Dur jadi presiden. Iya, dikepreskan ya. Iya, ada Imlek yang tadinya nggak ada barongsai, mulai ada lagi. Seperti itu yang memang dia sangat berjasa dan memang orang Tionghoa ini sangat mengenang jasanya hingga detik ini ya. Sangat mengenang jasa Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai bapak pluralisme ya. Bapak pluralisme seperti itu. Dan memang pluralisme itu harus dijaga, tapi ya tidak, saya gimana ya ngomongnya ya. Orang Tionghoa itu memang kalau bisa yang bagi yang belum menerima orang Tionghoa gitu, carilah persamaan daripada perbedaan seperti itu. Lebih cari persamaan, dan orang Tionghoa sendiri juga saya sarankan untuk tetap dengan identitas Tionghoanya tapi melebur ke dalam etnis-etnis lain yang ada di sekitarnya seperti itu. Dan memang banyak, kita nggak usah ngomong etnis Tionghoa udah dijawab lagi. Coba suruh orang Tionghoa di Jawa ngomong Mandarin, susah, nggak bisa. Bahasa apa? Nggak bisa. Hah? Bahasa apa? Oh ya itu yang dia pinggiran banget ya. Enggak, pinggiran juga. Tapi maksudnya ada bahasa etnik ya, etnik. Bahasa daerah Hokkien gitu kan, ada Hokkien, ada Hakka, ada Kanton juga di sini, ada juga Teochew gitu. Tapi lu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi lahirnya pasti udah pribumi nih. Iya, yang bilang mereka yang masih bisa bahasa itu juga sebenarnya bisa dibilang pribumi gitu. Kan cuma mempertahankan budaya gitu ya. Jangan karena misalnya nih mungkin kan ada yang bilang wah Tionghoa ngumpulnya dengan Tionghoa doang gitu. Tionghoa lalu menikahnya dengan Tionghoa doang. Mohon bukan Tionghoa doang yang seperti itu. Iya, ada etnis lain ya, saya nggak mau sebut etnisnya yang harus menikah dengan sesama etnisnya gitu. Kenapa hanya Tionghoa yang disorot? Itu yang maksud saya yang perlu di. Ada itu ada salah satu untuk menjaga keutuhan etnik gitu. Iya, kan ada juga warisan dari nenek moyang mungkin dengan Tionghoa, adalah Tionghoa bisa juga nyaman, tapi kan secara tidak langsung kebudayaan dari leluhur dijaga. Iya. Yang penting dia mengaku dia bisa. Yang penting gini deh, kalau orang Tionghoa, lu bisa Pancasila nggak? Lu bisa lagu Indonesia Raya nggak? KTP lo mana? Nah, itu aja. Nah, selama udah itu nasionalisme. Udah bisa Pancasila, udah bisa lagu Indonesia Raya. Lihat KTP-nya, clear ya. Dan kehidupan dia sehari-hari juga, bagaimana dia kehidupan sehari-hari dia itu apakah berpihak juga sama masyarakat atau dia malah dia malah membuat sesuatu yang menghancurkan bangsa seperti itu juga perlu sih. Nasionalisme dipertanyakan, dan itu bukan hanya Tionghoa ya. Kalau kita lihat situasi politik juga yang menghancurkan bangsa justru, mohon maaf nih, bukan etnis Tionghoa nih, saya lihat nih banyak nih yang di namanya oknum nggak gitu seperti itu. Ada lagi Bang. Iya, berarti saya kira saya adalah orang yang rugi. Kenapa tuh rugi? Ya rugi, ternyata ada yang lebih rugi lagi. Ya rugi lo. Kenapa? Gue tinggal, gue pernah tinggal di Pecinan bos. Pecinan di mana? Di Bengkulu. Itu dekat salah satu benteng terbesar di Asia, itu benteng Marlboro Bengkulu. Iya, itu ada satu daerah Pecinan, Kampung Cina. Nah, rumah gue pas di belakang kelenteng. Dan gue gak bisa bahasa Tionghoa. Jadi gue rugi. Lebih rugi lo. Soalnya dari mama juga kan, kalau saya kan papa Minahasa. Papa Manado, Minahasa dari Tomohon. Dari Tomohon. Kalau mama saya itu Chinese Bogor. Nah, mama saya itu tinggal di wilayah
Cina. Surya Kencana. Tapi memang habis itu ketemu sama papa saya di pabrik lah, di perusahaan pabrik ya, jadi menikah seperti itu. Surya Kencana sih pecinan banget. Nah, mama sendiri asinan atau segala macam. Mama saya itu disuruh bahasa gitu-gitu nggak bisa. Iya. Bahkan nenek nenek kakek saya waktu saya lahir, waktu saya SD, om opa saya masih hidup dan saya melihat mereka tidak bisa bahasa yang gitu-gitu yang kayak nggak bisa. Karena kalau Sundanya lancar sekali. Iya. Lancar sekali. Betul banget. Gue tahu kan karena om gue juga Tionghoa, ada opahan. Nah, gue nih, om gue tuh panggilnya opahan. Dia bilang gini, kalau lo Tionghoa ya, etnik Tionghoa yang di Bogor, Jawa Tengah, Jawa, wilayah Palembang dan Bali juga tuh Bali. Padang, cuma pokoknya itu nggak kuat. Artinya mereka sudah boleh dikatakan. Padang gitu ya. Saya belum terlalu. Saya ada sahabat Chinese Padang. Dia ngomongnya baako. Gitu. Ini salah terkaset bro. Tetapi beda kan kalau umpamanya kampungnya Ko Ahok umpamanya. Kalau itu Belitung ya. Belitung kuat. Ko Ahok nih ya. Ko Ahok aja kayaknya bisa deh bahasanya. Saya nggak tahu dia termasuk etnis yang mana, Hokkien atau Hakka atau Teochew saya nggak tahu, tapi yang pasti saya pernah lihat interviewnya bisa dia. Bisa ya. Sepertinya ya, saya bisa. Coba konfirmasi kalau saya salah. Iya. Tapi tadi di Belitung, Medan ya, wilayah Medan. Itu kuat. Medan kuat kan, makanya sampai ada misi antar. Singkawang. Daerah Singkawang itu paling kuat ya, karena Singkawang Kalimantan Barat ya, itu sangat kuat sahabat gaspol mereka mempertahankan etnik ya. Tadi udah disampaikan oleh pokoknya bahwa etnik Tionghoa itu memang karena sudah mendiami dari abad ke-7, jadi hal yang wajar ya kalau umpamanya budaya kita, budaya etnik dimanapun di Indonesia ini sangat berpengaruh. Ada pengaruh-pengaruh Tionghoa. Bisa kita lihat dari baju-baju adat pengantin. Ya, Betawi itu baju koko dari Arab. Habis itu ada yang ceweknya dari Tionghoa kan gitu. Koko ya, koko ya. Iya, bukannya baju syekh gitu ya. Karena tidak. Tapi kan gamis, baju gamis. Lu menggunakan gamis gitu. Makanya lebih koko. Ya, caranya. Ya. Dan di Padang sendiri itu kan dikenal dengan baju-baju gunting itu ya, baju-baju seperti itu juga. Orang Tionghoanya kuat. Ya. Kan ada kerajaan Dharmasraya sama Pagaruyung. Itu kan memang kerajaan Buddhis kalau nggak salah. Dan memang itu agak ada hubungan dengan Sriwijaya. Makanya memang itu kuat. Padangnya juga paling. Artinya kan makanya ada unsur-unsur warna merah di songket-songket kita. Juga ada teratai. Makanya kemarin sempat yang sedikit viral, tapi udah diklarifikasi kemarin. Gaspolting, alhamdulillah tuh dapat narsum yang berkompeten. Viral mengenai lagi-lagi ini sensi nih. Aduh, apa tuh? Tahun yang 75 ribuan pecahan. Ya kan, waktu 75 ribu pecahan, habis itu ada baju adat. Wah, Tionghoa nih gitu kan. Tetapi ternyata tadi itu adalah berasal dari suku Tidung, suku yang menempati di daerah Kalimantan Utara. Gitu. Jadi memang sekali lagi nasionalisme. Selain kita mengenal tokoh nasional tadi, Bapak pluralisme, padahal beliau juga bukan orang etnik Tionghoa ya, kayak Abdurrahman Wahid Gus Dur. Lalu pasti juga sahabat juga mengenal Ahok ya, Pak Basuki Cahaya. Bukan hanya Pak Ahok. Nah, siapa lagi tuh? Politisi banyak ya. Kalau politisi sekarang banyak. Tapi saya nggak ngomong semua politisi Tionghoa nasionalis. Mohon maaf. Mohon maaf ini. Saya harus mengakui, tapi banyak orang Tionghoa yang nasionalis. Oke. Bagi saya mungkin Pak Kwik Kengi. Bagi saya Pak Kwik Kengi. Wah, Kwik Kengi itu ekonom ya? Iya. Bagi saya loh, nggak tahu bagi sobat gaspol. Dan
ada orang yang luar biasa. Kenapa dari zaman Orde Baru aja namanya nggak berubah ya? Pada waktu itu ya seperti tadi ada beberapa peraturan mesti, makanya harus menggunakan namanya Indonesia kan, gitu kan. Tapi Pak Kiangi tetap. Ada juga Suhoki, pernah dengar mungkin? Suhoki mungkin itu aktivis mahasiswa. Iya, aktivis mahasiswa. Di lebih tuanya lagi ada John Lee. John Lee itu dia sekarang kayaknya dia udah jadi pahlawan nasional. Laksamana John Lee, marinir Indonesia yang memang waktu itu kalau nggak salah ya, coba dikonfirmasi, itu dia mencari uang untuk pergerakan bangsa Indonesia ini dengan menyelundupkan candu. Dan saya pindah Castro dan dia dibantu sama orang Tionghoa juga namanya Tony Wen. Tony Wen ini pendiri Perbasi, Persatuan Bola Basket Indonesia. Pendiri Perbasi. Iya, nah, pendiri Perbasi. Tetapi Koko sendiri kan juga punya lembaga kebangsaan ya, Gema Inti. Kalau Gema Inti itu apa tuh? Generasi Muda Indonesia Tionghoa. Kita itu organisasi kepemudaan di bawah organisasi induk namanya Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Itu perhimpunan inti sendiri memang dibentuk karena memang tahun 99 pasca kerusuhan 98 lah, kerusuhan yang memang korban sangat membekas ya. Korban dari etnis Tionghoa banyak sekali. Videonya di mana-mana, film dokumenter di mana-mana, saksi hidup masih banyak. Jadi kalau mau bilang itu bohong, hoax, ya lu tanya sendirilah yang orang-orang yang tinggal di daerah yang ada agak pecinan, apakah itu hoax apa enggak? Ya tanya sendiri. Bagi saya itu tidak hoax dan itu sangat membekas, dan saya tidak berharap itu terjadi lagi seperti itu. Baik Tionghoa sendiri maupun yang non Tionghoa itu harus refleksi diri seperti itu. Kenapa Tionghoa bisa diserang? Kenapa sih kita jadi sasaran gitu? Dari Tionghoa juga harus refleksi. Saya nggak mau ego saya dibesarkan seperti itu ya. Kan mungkin ada maksud ada sesuatu kenapa Tionghoa seperti itu. Tapi tidak dibenarkan juga menyerang seperti itu, Bang. Tidak dipendam, walaupun misalnya ada kesalahan sedikit aja dari Tionghoa terus diserang gitu. Tidak dibenarkan juga seperti itu. Jadi harus sama-sama refleksi kita ini sebagai bangsa, karena kalau misalnya memang bangsa Indonesia pengen diakui ya kita harus bersatu semua, nggak bisa meningkatkan ego masing-masing. Itu tadi kebinekaan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika itu memang menjadi sebuah kekuatan. Pancasila sebuah konsensus gitu. Jadi di suasana 17-an ini juga kita mengajak mari kita jadikan Indonesia ini sebagai panggung bersama. Kita benar-benar tampil. Jadikan diri kita ini bagaikan karpet bangsa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi nggak perlu lagi kita melihat ke belakang. Lihat ke belakang pakai spion itu kan lebih kecil ketimbang depannya, kaca depannya, karena masa depan itu lebih luas gitu kan. Terakhir harapannya baik kepada saudara-saudara di etnik Tionghoa maupun untuk seluruh elemen bangsa ini. Kalau untuk etnis Tionghoa sendiri ya, mungkin bagi generasi muda yang seumuran saya ke bawah, bagi generasi muda Tionghoa yang bawah itu, saya rasa pesan Soekarno yang udah umum jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, baik sejarah keemasan Tionghoa sendiri, baik sejarah dan kebudayaan Tionghoa sendiri itu juga harus dipertahankan, menurut saya. Seperti itu. Jadi jangan sampai nenek moyang kita mewarisi sesuatu. Kan nenek moyang namanya membuat tradisi itu kan ada maksud tertentu ya. Agar generasi penerus nenek moyang ini bisa hidup seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang, seperti itu. Jadi tolong kebudayaan dari Tionghoa ini minimal bagi pemuda Tionghoa ini jangan dilupakan. Entah kalian itu lo ke barat-baratan kayak lo ke Cina-Cinaan kayak atau ke Korea-Koreaan kayak atau malah Indonesia banget gitu kan. Udah fasis sekali terlampau Indonesia gitu, saya nggak tahu, ultranasionalis malah bukan fasis, ultranasionalis, tapi tetap Tionghoa, darah Tionghoa yang melekat di diri Anda itu tidak bisa berbohong, seperti itu ya.
tolong jangan dilupakan. Walaupun saya juga setengah-setengah nih sebenarnya ya. Cuman saya sendiri bangga sebagai Tionghoa. Kalian menyebut saya Tionghoa boleh, menyebut saya Minahasa boleh, apa aja. Karena memang darah saya, orang tua saya seperti itu gitu ya. Nah, orang semua bersaudara. Nah, itu jangan sampai hilang kebudayaannya ya. Nah, untuk yang non Tionghoa sendiri, saya rasa sudah banyak juga yang bisa menerima ya. Sekarang permasalahan udah nggak baik etnik kok, jadi udah maksudnya misalnya orang Tionghoa salah dihukum, terus orang non Tionghoa salah juga dihukum. Cuman jangan, yang masih saya lihat pernah ada kasus di daerah Tangerang, ini baru-baru ini kok, nggak nyampe sebulan ada salah satu anak remaja sipit, saya nggak tahu itu Tionghoa apa enggak, tapi sipit karena pakai masker kan kelihatan mata doang. Remaja sipit ada viral di salah satu akun Instagram. Dia salah, si remaja ini salah. Dia ada berbuat anarkis sedikit terhadap orang-orang yang lewat jalanan. Tapi masyarakat langsung di komen-komennya saya baca, masyarakat langsung, wah ini Cina begini nih, wah ini Tionghoa nih, udah pas kesana itu generalisir. Udah pasti kayak saya kan Tionghoa juga nih, udah pasti orang kayak saya juga tukang nimpukin gitu loh. Jadi kayak kesannya semua Tionghoa kelakuannya kayak dia gitu. Terus ada Tionghoa yang kasus Tionghoa yang penggelapan uang, kita tahu lah siapa nggak usah disebut penggelapan uang. Kesannya semua Tionghoa tuh menggelapkan uang, enggak gitu maksudnya. Lihatlah ada Cina Benteng, ya ada Cina Udik, seperti itu ya. Cina Udik bukan berarti Cina kamu, tapi memang bahasanya Cina Udik. Masih banyak Tionghoa yang tidak seperti itu, atau walaupun bukan termasuk dalam kalangan yang sudah saya sebut, nggak semuanya Tionghoa bisa digeneralisir seperti itu bang. Yang nasionalis juga banyak, tapi memang yang namanya semua etnik ada yang kurang ajar, ada yang beradab gitu. Salah satu Tionghoa ada yang kurang ajar ada, tapi yang beradab juga banyak. Jangan digeneralisir. Orang Jawa, orang Batak, itu yang pasti yang kurang ajar juga banyak, betul lah bang. Iya benar. Tapi yang beradab kan juga banyak. Dari Batak, dari Jawa yang mungkin etnis yang paling sering disebut ya. Jawa, Batak, Tionghoa, waktu itu kan zaman Pak ada Acong Joko Sitorus kan. Kesannya itu itu yang kayak yang di Indonesia itu yang udah dominan kayak, tapi saya nggak tahu. Iya itu Acong Joko Sitorus. Iya, Acong Joko Sitorus. Dulu kan ada tuh zaman Orba tuh. Iya. Nah, iya ini. Nah itu jangan sampai menggeneralisir. Kalau satu Tionghoa berbuat salah, misalnya Ahok jelek di mata kalian, jangan menggeneralisir semua Tionghoa kayak Ahok. Misalnya salah, misalnya Ahok di mata kalian benar juga, jangan menggeneralisir semua Tionghoa baik juga gitu. Jadi harus adil juga gitu loh. Samakan etnis Tionghoa dengan etnis lain. Iya. Kalau di Quran jelas berlaku adil daripada takwa. Jangan sampai kita kebencian kepada satu kaum kita tidak bisa berlaku adil, kan gitu. Penggerak ekonomi di Indonesia di kampung-kampung banyak orang Tionghoa saya dulu langsung. Jadi jangan, bukan berarti itu salah satu bentuk nasionalisme kita menggerakkan ekonomi. Iya. Luar biasa ya. Jadi kita semuanya setuju bahwa bangsa ini harus dibangun. Bangsa ini berasal dari ribuan etnik gitu. Bukan lagi ratusan, ribuan etnik. Kenapa ribuan etnik? UNESCO saja pernah mencatat ada sekitar 6.500 dialek bahasa di Indonesia. Artinya kalau tercatat itu juga bahasa masyarakat etnik Tionghoa juga menjadi bagian gitu. Jadi semoga dengan konten ini kita menjadi paham, kita makin cinta dengan apa yang ada di negeri ini. Perbedaan itu jangan menjadi tragedi, tapi perbedaan menjadi warna dalam kehidupan kita. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat.